Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi di sini aku mau memberikan hasil demo dari aku mempraktekkan latihan API atau API. Oke, jadi pertama tuh siapkan dulu tabelnya. Jadi di sini aku mau buat baru database dan tabelnya di CMD. Karena menurut aku tuh CMD tuh lebih simpel daripada di PHP MyAdmin. Jadi kalau misalnya kita salah tuh nggak perlu ngulang kayak dari awal ngetik satu-satu. Kalau di CMD itu kita tinggal ke kayak atasnya doang, itu tinggal klik row-nya aja, atas atau bawah, dan perbaiki apa yang error seperti itu. Oke. Nah, setelah aku membuat database dan tabelnya ini, aku membuat file ya di VS Code. Jadi pertama aku buat directory pet admin. Jadi sini database itu tentang kayak pet shop, bukan pet shop sih ya, semacam itu intinya. Nah, jadi di bagian sini tuh pertama ada koneksi.php aku buat di sini. Jadi di sini tuh untuk apa sih namanya, menyambungin PHP ke database MySQL pakai MySQL Connect, dan diambillah yang ini server name, username, password, dan database. Jadi database ini aku memasukkan database aku yaitu pet underscore api. Sebenarnya dia bisa beda sih yang direktorinya, tapi mau samain aja biar nggak bingung. Nah, lalu jika koneksinya gagal maka akan muncul MySQL connect error, dan jika berhasil, koneksi berhasil. Ini untuk pengetesan aja atau pengecekan. Lalu selanjutnya aku membuat files pemilik. Nah, pemilik ini tuh dari tabelnya, yaitu tabel pemilik. Emang namanya tabel pemilik. Nah, jadi di sini tuh di paling atas aku panggil dulu koneksi.php-nya, terus aku cek pakai if function exist, jadi biar nanti bisa akses setiap fungsi lewat URL. Misalnya aku buka database localhost tapi bla bla bla, nah maka otomatis yang dijalankan itu fungsinya si get data pemilik. Nah, jadi ini kan nih get function, nah get data pemilik. Oke, seperti itu. Nah, jadi apa sih fungsi get data pemilik ini? Jadi fungsinya ini tuh buat menampilkan semua data si pemilik. Nah, aku aku query semua data dari table si pemiliknya, lalu simpan ke array data. Nah, ini data array. Nah, lalu aku ubah jadi format JSON. Nah, lalu aku ubah menjadi format JSON biar bisa ditampilin rapi di Postman-nya. Oke, jadi pas aku get di Postman, hasilnya itu langsung list semua pemilik dari database-nya begitu. Lalu di selanjutnya ada create pemilik. Nah, jadi di sini tuh untuk menambah data user baru atau si pemilik baru ini. Nah, jadi aku validasi dulu. Nah, jadi aku validasi dulu semua field wajibnya seperti name dan emailnya. Nah, dan emailnya. Nah, lalu dia dikirim dengan post. Nah, kalau lengkap aku jalanin query-nya. Nah, itu query insert. Tada. Yang ini. Nah, sekali query insert. Nah, kalau berhasil aku balikin respon JSON-nya, jadi status sama dengan 1 dan berhasil menambahkan data pemilik. Tapi kalau gagal, seperti ini responnya. Nah, kalau misalkan yang ini, misalkan dia salahnya tuh dari yang mana ini? Lupa lagi, dari yang si ini, dari si pengecekan ini. Nah, yang ini dari query-nya, maka yang muncul adalah parameter salah seperti itu. Lalu seperti biasa ke JSON dulu. Nah, selanjutnya tuh ada update. Bukan update. Ini kan create. Nah, habis itu selanjutnya ada delete pemilik. Nah, jadi ini tuh buat hapus data user berdasarkan ID. Oke, misalnya aku panggil di postman-nya pakai URL, nanti dia di postman itu ada URL-nya lah ya. Nah, terus kalau ID-nya ada, datanya langsung kehapus dan muncul pesan
sukses atau telah berhasil begitu. Nah, sama seperti yang di atasnya, pakai seperti ini, pakai get ID. Sebenarnya ini yang delete ini pakai get ID ya, yang di atasnya kan enggak. Jadi dia secara keseluruhan. Nah, lalu selanjutnya ada update pemilik. Nah, ini fungsinya itu untuk mengupdate data user berdasarkan ID yang dikirim lewat URL-nya. Jadi kalau misalkan aku kirim data baru nih lewat pos, nah kalau update berhasil, dia bakal ngirim respons berhasil mengubah data pemilik. Kalau enggak ya pesan gagalnya, itu gagal mengubah data pemilik. Oke, sama juga seperti itu. Nah, selanjutnya kita ke Postman. Nah, di sini aku udah nyoba di Postman yang ini ya, database pet, terus mengambil yang ini. Jadi di sini get itu buat aku pakai ini untuk lihat semua data, get data pemilik dan yang lainnya. Ini bisa dilihat nih awalnya seperti ini. Oke, data pemiliknya. Get. Nah, di sini aku ngambil get data pemilik aja seperti itu. Nah, dia muncul karena dia berhasil. Nah, lalu selanjutnya aku mau ke sini menambahkan data. Tapi sebentar, ini bisa dilihat dulu nih sesuai sama yang di awal itu enggak. Nih, aku udah ngedit kalau nggak salah dia tuh. Nanti deh di data. Nah, dari sini kayak kita lihat. Data. Nah, yang sebentar. Oke, nah ini bisa dilihat zai, kada, zar dan zaza. Oke, sama ya, berarti sudah benar. Nah, lalu lanjut ke bukan. Itu dia create. Yang bisa dilihat, ini aku pakainya post buat nambah datanya. Itu aku masukin nih paramsnya create pemilik sesuai sama yang di VS Code tadi ya. Dia tuh sensitive case. Create pemilik adalah ya tadi di atas. Nah, ini seperti ini. Kita lihat lagi. Nah, di sini aku udah berhasil. Sebentar, kita lihat ke bodinya dulu. Nah, di sini aku menambahkan raja. Nah, dia berhasil menambahkan data pemilik. Kita coba cek sebentar ya. Kita coba cek di. Nah, di sini bisa dicek dulu. Gimana ya? Di pet API. Lalu bagian pemilik. Nah, ini sebentar. Nah, di sini tuh aku menambahkan raza, tapi yang raza ini sudah aku hapus. Coba kita tes lagi, misal tambahin lagi aja lagi deh. Oke. Coba kita. Nah, maka dia akan muncul di sini. Berarti tandanya dia sudah berhasil sesuai dengan yang ada di sini, berhasil seperti itu. Nah, lanjut untuk delete data pemilik. Nah, di sini tuh untuk buat hapus si datanya dulu, data si user. Nah, di sini aku hapus untuk ID 6, yaitu si Raza tadi. Ini aku ngetes tadi ya. Nah, sekarang aku mau coba hapus data si Razanya lagi. Raja. Sebenarnya itu aku terinisiatif dari Raja ya. Tapi karena bosen Raja jadi Raza. Oke, kita coba send. Nah, coba kita refresh lagi di sini. Oke, Raza sudah berhasil ke hapus. Nah, selanjutnya terakhir itu adalah update. Nah, jadi di update ini aku pakai post. Nah, di sini plus ID-nya, plus ID. Nah, bisa dilihat paramsnya juga sama seperti delete ya, dia pakainya ID. Nah, di sini tuh untuk mengupdate datanya. Di sini aku tuh mengupdate siapa ini? Nah, di sini kan paramsnya lihat 2. Nah, 2 itu di awalnya siapa? Bisa dilihat di sini 2 itu awalnya siapa ya? Enggak. Di sini kan ada ya. Nah, 2 itu awalnya Zai. Lalu aku ubahlah si Zai ini menjadi Z. Nah, data berhasil ubah, maka di bagian sininya jadi Z dan bukan Zai lagi.
Oke, seperti itu. Oke, jadi mungkin aku cuma mau kasih untuk demonya, aku bakal kasih satu contoh tabelnya aja, karena semua tabel itu sama seperti itu rumusnya dan caranya. Oke, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.